Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, perkenalkan nama saya Najla. Sekarang umurku 14 tahun. Dan bisa dikatakan bahwa saya sudah remaja. Sudah tidak asing lagi di telinga kita tentang remaja. Sebenarnya, apa itu remaja? Dan bagaimana kita membangun sikap yang baik saat remaja untuk masa depan? Masa remaja hanya dilewati dalam waktu singkat. Banyak yang menyebutkan bahwa masa remaja adalah masa pencarian jati diri dan masa menemukan diri. Jika remaja tidak mampu memanfaatkan waktu yang singkat tersebut untuk membentuk karakter yang tangguh, maka besar kemungkinan akan terjadi penyesalan di masa dewasanya. Untuk membentuk karakter remaja, dimulai dengan yang pertama, menjadi diri sendiri. Be yourself adalah ungkapan yang sering kita dengar. Bahkan bagi sebagian remaja yang menjadikannya moto hidup. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan be yourself? Memang, menjadi diri sendiri membutuhkan keberanian yang khusus. Menjadi diri sendiri harus berani menerima dan mensyukuri keadaan diri apa adanya. Untuk menjadi diri sendiri, kita harus berani mendengarkan suara isi hati nurani. Untuk menjadi diri sendiri, harus berani berkata tidak meskipun ada keinginan yang besar untuk mendorong kita yang mengatakan iya. Menjadi diri sendiri juga membutuhkan mental yang kuat untuk menghadapi segalanya, seperti ejekan, hinaan, ataupun ajakan untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Jika ada kepribadian kita yang harus diubah, maka kita harus mengubahnya. Yang kedua, mengalahkan rasa iri hati. Rasa iri hati itu menyakitkan dan tidak nyaman. Rasa itu tiba-tiba muncul ketika kita menyaksikan atau mendengar orang lain meraih sebuah kesuksesan melebihi diri kita. Sebuah perasaan yang tampaknya wajar tetapi sangat menyiksa. Ternyata, saat orang-orang mengalami iri hati, rata-rata yang mereka rasakan adalah deg-degan. Maka dari itu, mengapa banyak orang yang iri hati selalu mendorong untuk melakukan hal-hal yang buruk? Jika kamu merasa sulit untuk menghindari rasa iri hati, belajarlah untuk menghargai orang lain. Ketika teman kita mendapatkan penghargaan ataupun prestasi, berilah dia ucapan selamat dan jangan berpikir negatif seperti halah, dia juara 1 karena ulangannya nyontek, lihat Google, dan lain-lain. Stop, jangan lakukan itu. Dan satu lagi yang terpenting, jadikan prestasi mereka menjadi motivasi bagi kita. Yang ketiga, jangan lari dari masalah atau konflik. Konflik memang tidak menyenangkan. Ketika sedang berkonflik, pasti ada rasa ingin menjauh untuk sementara waktu dan berpikir bahwa kabur adalah akhir dari segala masalah. Justru, dengan kabur, konflik itu makin meluas. Masalah itu bukan untuk dihindari. Jadi, tidak ada gunanya menjauh, bersembunyi, ataupun menghilang dari suatu masalah. Konflik itu harus tetap diselesaikan, dan meminta maaf adalah sarana untuk memperbaiki keadaan. Jika kita berpikir, aku nggak bersalah, seharusnya dialah yang minta maaf, maka konflik tidak akan selesai. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa, maafkanlah, niscaya kamu akan dimaafkan Allah. Maka dari itu, beranilah untuk meminta maaf, dan jangan menunggu orang lain untuk meminta maaf duluan. Dan yang keempat, memulai untuk mengenali diri sendiri. Keinginan yang banyak sering membuat kita sulit untuk mengenali kelebihan atau talenta kita yang sesungguhnya. Jika ada banyak keinginan, cek satu persatu keinginan-keinginan tersebut, apakah benar kita akan melakukan itu dengan serius, atau itu hanya iseng saja. Kalau sekedar iseng, bisa saja membuat kita tidak tekun melakukannya. Akan tetapi, jika seseorang sudah menekuni dengan penuh semangat menjalaninya, itu bukan iseng lagi. Dan yang terakhir adalah bangkit dari keterpurukan. Terpuruk adalah suatu
satu kata yang menggambarkan banyak kejadian yang menyedihkan. Banyak kejadian yang bisa membuat orang terpuruk. Keterpurukan kadang membuat kita sakit dan enggan bangkit kembali. Ketika kita sedang terpuruk, kita membutuh tenaga untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, kita harus bisa menghimpun tenaga, akan tetapi bukan mengurangi tenaga. Saat terpuruk, banyak orang yang menghukum diri sendiri karena akibat kita berbuat kecerobohan. Dengan menghukum diri sendiri, itu ibarat kita sedang membuang tenaga dengan sia-sia. Alih-alih bisa bangkit dan berdiri, tapi yang terjadi adalah kita semakin terpuruk. Hidup itu tidak selalu berjalan dengan harapan kita. Terkadang Allah memiliki rencana tersendiri dan mengarahkan kita kepada caranya. Bisa jadi kegagalan yang telah kita perjuangkan adalah jalan terbukanya pintu lain yang mengarahkan kita ke situasi yang lebih baik. Kegagalan atau keterpurukan bukan akhir dari segalanya. Maka kita tidak perlu memaksakan diri untuk mengukur kesuksesan diri sendiri dengan orang lain. Sebenarnya ketika sedang terpuruk, yang harus kita lakukan adalah berdiam sejenak untuk melepaskan yang membuat kita emosi atau melepaskan perasaan negatif yang telah membuat kita tertekan. Jangan biarkan emosi buruk itu dipendam di dalam diri kita lama-lama, supaya kita mudah melihat jalan keluar yang disediakan oleh Allah. Nah, tips-tips tadi harus kita laksanakan dari sekarang. Memang, berbuat itu lebih sulit daripada ucapan. Akan tetapi, jika kita cicil itu semua, maka dengan berjalannya waktu, semua akan terasa lebih ringan. Tapi saya ingatkan kembali kalau pidato ini bukan mengarahkan kita harus terlihat sempurna di mata semua. Tetapi ini hanya sebuah nasihat bahwa kita tidak boleh bermalas-malasan dan selalu berbuat yang tidak baik di usia yang masih muda ini. Karena semua sikap dan perilaku yang dibentuk pada saat muda akan berpengaruh besar pada saat kita sudah dewasa. Mungkin hanya sekian dari saya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat bagi semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.